Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sahabat Hijrah, belajar hidup dari jalan cerita. Seperti biasa, kita berpegang teguh dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli berabi-abu. Jumpa lagi dengan Nana Dalika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Kali ini kita akan bahas salah satu sahabat Rasulullah SAW yang memiliki suara yang lantang, merdu, dan sekaligus beliau ini menjadi muadzin atau orang yang mendengarkan azan pertama kali di dunia. Siapakah dia? So, nggak usah lama-lama, happy watching. Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah lahir di daerah yang bernama As-Soha sekitar 43 tahun sebelum Hijriah, sehingga Bilal ini diperkirakan masuk Islam kurang lebih saat beliau menginjak usia 30 tahun. Beliau lahir dari ayahnya yang bernama Rabah, makanya itu namanya Bilal bin Rabah, dan juga ibunya yang bernama Hamamah yang memiliki perawakan kulit hitam, sehingga Bilal ini nantinya memiliki fisik seperti ibunya karena merupakan keturunan dari Habasyah atau yang sekarang ini Ethiopia. Itulah kenapa Bilal bin Rabah ini juga mendapat sebutan Bilal bin Rabah al-Habsyi, karena memang keturunan dari Habasyah. Bilal dibesarkan di kota Mekah, yang ayahnya ini seorang budak dan ibunya juga seorang budak wanita. Mereka merupakan budak dari Umayyah bin Khalaf yang merupakan seorang pemuka kaum kafir Quraisy yang cukup ternama pada masa itu. Sehingga Bilal ini dibesarkan di Mekah dari keluarga budak. Walaupun Bilal ini dibesarkan di sebuah keluarga budak, ia tak pernah berkecil hati. Nah, saat ayahnya ini meninggal, Bilal bin Rabah ini diwariskanlah kepada tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf tadi. Diwariskan maksudnya gimana? Jadi dahulu budak itu ya terserah tuannya. Jadi ketika Bilal bin Rabah ini diwariskan kepada tuannya yang bernama Umayyah bin Khalaf, jadi Bilal bin Rabah ini juga menjadi budak dari tuannya ayahnya ini. Siapa itu? Ya Umayyah bin Khalaf ini. Jadi otomatis Bilal merupakan budak dari Umayyah bin Khalaf. Secara perawakan, Bilal ini memiliki tubuh yang kekar dan juga tegap dan juga berkulit hitam, dari keturunan dari ibunya. Nah, sehingga Bilal ini juga kerap mendapat sebutan Ibnu As-Saudah, yakni putra dari wanita berkulit hitam. Masa keislaman Bilal bin Rabah. Ketika Mekah pertama kali dihebohkan dengan seorang kemunculan Rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, yang menyerukan untuk mengucapkan kalimat tauhid, yang mulai menyebarkan agama Islam itu, hebohlah itu seluruh penduduk Mekah. Nah, salah satunya ini ada yang berteman dengan majikannya Bilal ini, yakni Umayyah bin Khalaf. Suatu ketika Umayyah ini kedatangan temannya Bilal yang merupakan budak Umayyah tadi tahu, sehingga Bilal pun sedikit mendengar ucapan dari percakapan mereka. Dari situlah Bilal mengetahui bahwa di Mekah ada seorang Rasul yang menyebarkan agama baru. Bilal pun menjadi penasaran dan menjumpai itu, ingin bertemu dengan Rasulullah SAW. Bilal pun secara diam-diam mencari informasi tersebut dengan dibantu oleh Abu Bakar. Saat itu Bilal memang sudah mengenal sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini. Dengan dibantu oleh Abu Bakar, Bilal pun diajak untuk menemui Rasulullah SAW. Di situ Rasulullah menceritakan kepada Bilal, menjelaskan kepada Bilal bagaimana itu Islam, kemudian ajaran-ajarannya. Kemudian singkat cerita, Bilal pun merasa senang dengan ajaran yang diperoleh dari Rasulullah SAW tersebut. Ia merasa tenang dan tentram
Dan singkat cerita, Bilal pun kemudian mengucapkan kalimat syahadat dan bertekad untuk menjadi seorang muslim dan memeluk agama baru itu. Dan ia bertekad untuk membela agama Allah tersebut dan bersungguh-sungguh untuk menjadi seorang muslim yang benar-benar muslim sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi apa? Bilal masuk Islam. Saat Bilal masuk Islam ini, Islam masih awal-awal muncul ya. Maksudnya Rasulullah ini memang baru mensyiarkan agama Islam tersebut. Jadi hanya beberapa orang yang mendahului Bilal. Maksudnya sebelum Bilal itu baru ada beberapa orang saja. Di antaranya ada Khadijah binti Khuwailid, yakni istri Nabi Muhammad sendiri. Kemudian ada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin Yasir beserta ibunya, ada juga Sumayyah, Suhaib Ar-Rumi, dan juga Miqdad bin Aswad. Penyiksaan Bilal bin Rabah. Nah, jika dengan Bilal mencari informasi secara diam-diam, dia pun memeluk Islam secara diam-diam juga. Lalu apakah tidak diketahui oleh tuannya? Itulah kabar Bilal masuk Islam ini lama-kelamaan juga terdengar di telinga majikannya, siapa yakni Umayyah bin Khalaf. Lalu bagaimana responnya? Nah, tentu saja Umayyah bin Khalaf ini marah besar dan segera menyuruh Bilal untuk menghadap dia dan menanyakan mengenai hal tersebut. Ternyata benar saja Bilal mengakui bahwa dia telah menyuruh. Tak tunggu waktu lama, Umayyah bin Khalaf kemudian menyuruh al-Ghazwinya untuk menangkap Bilal dan memarahi Bilal beberapa habis-habisan. Bilal kemudian dihukum, kedua tangannya diikat di tengah padang pasir yang sangat panas, di bawah terik matahari yang sangat panas, di atas gurun pasir. Bayangkan teman-teman, kedua tangannya diikat, kedua kakinya diikat, kemudian di dadanya ditindih batu yang sangat besar dan dicambuk. Tujuannya apa? Supaya Bilal ini tidak memeluk agama itu dan segera keluar dari agama itu. Namun ketekatan Bilal bin Rabah sangatlah kuat. Dia sudah bertekad untuk menjadi seorang muslim. Jawabannya Bilal apa? Ketika majikannya yakni Umayyah bin Khalaf menyuruh Bilal untuk keluar dari Islam, Bilal hanya menjawab ahadun ahad, ahadun ahad, yang berarti Allah Maha Esa. Terus itu aja kalimat yang diucapkan Bilal ketika ia diperintahkan untuk memeluk agama nenek moyangnya kembali dan disuruh untuk keluar dari agama Islam. Bilal sudah bertekad untuk memeluk agama Islam tersebut. Walaupun terus dicambuk, terus dipaksa untuk keluar dari agama Islam, Bilal hanya mengucapkan kalimat tersebut secara terus-menerus. Ia benar-benar kuat pendiriannya. Sampai suatu ketika sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq ini lewat dan menjumpai bahwa Bilal bin Rabah ini tengah disiksa oleh majikannya. Abu Bakar pun kemudian berniat untuk membeli Bilal kepada majikannya. Namun Umayyah bin Khalaf yang memang cerdik, ia pun melihat kesempatan dengan menaikkan harga dari Bilal ini atau harga dari budaknya ini menjadi sangat tinggi. Namun Abu Bakar pun tetap ingin membeli Bilal. Nah, setelah Abu Bakar ingin membeli Bilal, berubahlah itu statusnya Bilal yang awalnya seorang budak kini tak lagi menjadi seorang budak dan merdeka, sehingga ia dapat menjadi muslim seutuhnya, sehingga ia dapat beribadah secara tenang. Keistimewaan Bilal bin Rabah. Dalam sebuah hadis diriwayatkan Rasulullah pernah bersabda bahwa ia pernah menanyakan sesuatu kepada Bilal. Wahai Bilal, apakah amalan yang kau berbuat sehingga aku dapat mendengarkan terompahmu di surga? Kata Rasulullah seperti itu. Kemudian Bilal menjawab bahwa ia ini kerap kali mengerjakan sholat 2 rakaat
setelah wudhu, dan dia selalu menjaga wudhunya tersebut. Ketika perintah azan pertama kali diperintahkan oleh Allah, maka orang yang pertama kali diperintahkan Rasulullah untuk mengumandangkan azan adalah Bilal bin Rabah. Sebenarnya ada 3 kandidat yang pada saat itu, diantaranya ada Abu Mazuro al-Jumahi dan Abdullah bin Umi Maktum. Nah, yang ketiga ini baru Bilal bin Rabah. Kemudian kurang lebih ada 4 alasan kenapa Rasulullah akhirnya memilih Bilal bin Rabah. Yang pertama, Bilal memiliki suara yang lantang dan merdu. Kemudian kedua, Bilal ini sangat menghayati kalimat-kalimat azan. Yang ketiga, Bilal memiliki kedisiplinan yang tinggi, terutama saat mengucapkan sholat. Kemudian yang keempat, Bilal ini tercatat memiliki keberanian yang sangat luar biasa. Kan masih ingat kan, Bilal ini masuk Islam awal-awal Rasulullah berdakwah, jadi otomatis kan banyak ya yang yang melawan, banyak yang ingin menyiksa kaum muslimin gitu loh. Mereka takut untuk masuk Islam, tapi Bilal dengan berani ia mengumandangkan azan. Gak takut itu sama mereka kaum kafir Quraisy. Jadi oleh karena itulah Bilal ini diangkat oleh Rasulullah menjadi muadzin pertama kali, dan Bilal pun mendapat sebutan muadzin Rasulullah, yang berarti muadzinnya Rasulullah SAW. Sejak saat itulah Bilal ini tercatat sering mengikuti pertempuran yang diikuti oleh Rasul juga, mulai dari perang Badar dan perang-perang setelahnya juga. Azan terakhir. Setelah Rasulullah SAW wafat, kemudian diangkatlah itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq menjadi Khalifah pengganti Rasulullah SAW. Kemudian saat masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar inilah Bilal bin Rabah kemudian berniat untuk meninggalkan kota Madinah dan berniat untuk mengundurkan diri, memohon izin kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengundurkan diri dari menjadi muadzin. Ia ingin berhenti untuk menjadi muadzin, walaupun para penduduk Madinah saat itu memohon kepada Bilal agar janganlah menghentikan dirimu untuk menggunakan azan, karena kan memang suaranya merdu kan, selalu dirindukan penduduk Madinah ketika mau sholat. Tapi dengan mata berkaca-kaca, Bilal bin Rabah pun menolaknya. Bilal ingin tetap berhenti untuk menjadi muadzin, karena ia mengingat dia itu kan muadzin Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah wafat, rasanya ada yang hilang gitu, saking cintanya beliau kepada Rasulullah SAW. Rasanya ia nggak sanggup lagi untuk menggunakan azan. Itulah salah satu alasan kenapa Bilal ini mengundurkan diri atau berhenti menjadi seorang muadzin. Bilal kemudian pergi ke daerah Syam atau yang sekarang ini bernama Suriah. Selang beberapa waktu, Khalifah Umar bin Khattab ini mengunjungilah itu Bilal bin Rabah ke daerah tempat ia tinggal sekarang. Nah, dari situlah Umar bin Khattab kemudian ingin membujuk Bilal ini supaya mau kembali ke Madinah dan mengumandangkan azan lagi gitu. Bilal berkata kepada Bilal, umat Islam di Madinah sangat merindukan azanmu, wahai Bilal. Mereka ingin mendengarkanmu. Mereka rindu akan suaramu, kata Umar bin Khattab. Namun mereka rindu akan lantunan azanmu yang merdu dan indah itu, wahai muadzin ya Rasulullah, wahai muadzin Rasulullah, kata Umar. Namun bagi Bilal kembali ke Madinah dan mengumandangkan azan kembali merupakan hal yang berat bagi dia, karena beliau tidak sanggup, karena itu pasti akan mengantarkan beliau kepada sosok yang sangat ia cintai, sosok yang sangat ia rindukan, yakni Rasulullah SAW. Hingga kemudian Bilal pun menolak ajakan Umar bin Khattab tersebut.
Bilal pun tetap bersikukuh untuk tidak mau kembali ke Madinah. Jadi Umar bin Khattab pun kemudian kembali. Menurut suatu riwayat, setelah kepulangan dari Umar bin Khattab ini, Bilal lantas suatu malam bermimpi ia bertemu dengan Rasulullah SAW. Inilah yang juga merupakan salah satu alasan kenapa Bilal akhirnya memutuskan untuk kembali ke Madinah dan berziarah ke makam Rasulullah SAW tersebut. Nah, saat berkunjung ini berziarah ke makam Rasulullah, ia tak sengaja bertemu dengan cucu Rasulullah yang bernama siapa? Hasan dan Husain. Kemudian cucu Rasulullah pun tersebut berkata, "Wahai paman, maukah engkau mengumandangkan azan untuk kami? Kami ingin mengenang kakek kami," kata salah satu dari mereka. Umar bin Khattab pun yang mendengar hal tersebut langsunglah itu juga membujuk Bilal agar mau mendengar azan. Saat itulah Bilal kemudian terdiam sejenak dan berpikir sempat, apa mungkin ini ya waktunya ia untuk mengenakan azan kembali. Setelah dipikir-pikir ya, kayaknya inilah waktunya. Akhirnya Bilal pun menyetujui untuk mengenakan azan. Suara Bilal kembali terdengar seantero Madinah dan memecah belah suasana di situ. Tak disangka mereka semua mendengar suara azan Bilal kembali, dan seketika azan itu menghentikan semua aktivitas penduduk Madinah. Mereka kaget, suara yang beberapa tahun hilang kini kembali lagi. Apa itu suara Bilal? Kayak gitu. Mereka kaget, shock. Mereka semua terkejut karena suara itulah yang mengingatkan mereka semua pada sosok yang paling mereka cintai, yakni Rasulullah SAW, dan juga mengulang momen kebersamaan mereka bersama Rasulullah SAW. Setelah Bilal mengumandangkan azan pada kalimat asyhadu an la ilaha illallah, saat itulah semua penduduk Madinah langsung ke arah sumber suara dan memastikan apa itu suara Bilal atau bukan. Ketika mereka sampai, ternyata itu adalah Bilal. Kemudian ketika Bilal sampai di lapangan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, saat itulah pecah tangis seluruh penduduk Madinah karena mengingat sosok utusan Allah yang sangat mereka cintai, yakni Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat rindu dengan sosok Nabi Muhammad SAW tersebut. Bahkan Bilal pun terisak pada saat mengucapkan kalimat tersebut. Bilal suaranya bahkan terdengar semakin parah. Seluruh yang mendengar di situ pecah tangis mengingat Rasulullah SAW. Saat itulah Bilal tak sanggup lagi melanjutkan azannya, dan itu menjadi azan terakhir Bilal yang tidak pernah ia selesaikan karena tidak sanggup menahan rasa rindu kepada orang yang sangat mereka semua cintai, orang yang sangat mereka rindukan, yakni Rasulullah SAW. Bilal nggak dapat melanjutkan karena terlalu sedih ya. Secinta itu loh mereka kepada baginda besar Muhammad SAW, termasuk Bilal itu tadi. Wafat Bilal bin Rabah tahun 20 Hijriah. Wabah penyakit menyerang kota Syam, dan Bilal merupakan salah satu orang yang terkena wabah penyakit tersebut. Bilal akhirnya berbaring lemas, wajahnya pucat kali, kemudian ia pun matanya cekung, macam orang sakit, lemas kayak gitu warnanya. Namun istri beliau tetap menemaninya di samping beliau. Namun saat itu Bilal mungkin udah kerasa, Bilal merasa waktunya udah gak lama lagi.
yang menceritakan hal tersebut kepada istrinya. Namun dia bukannya sedih karena sakit tersebut, dia justru merasa bahagia sekali karena mungkin ia akan bertemu dengan Nabi Muhammad dan juga golongan-golongan bersama mereka semua. Mendengar hal tersebut, istrinya tentu saja sangat sedih. Namun Bilal menyambutnya dengan kebahagiaan dan juga kepasrahan. Akhirnya Bilal pun menghembuskan nafas terakhirnya di kota Damaskus pada tahun 20 Hijriah atau 21 Hijriah pada saat beliau ini menginjak usia 63 tahun, dan beliau ini meninggal ya karena terjangkit wabah penyakit tersebut. Dan Bilal ini kemudian dimakamkan di pemakaman Bab al-Solih di kota Damaskus. Yap teman-teman, itu tadi sedikit kisah mengenai sahabat Bilal bin Rabah, Mu'adz bin Rasulullah SAW. Semoga kita dapat meneladani sifat-sifat beliau, begitu sangat mencintai Rasulullah SAW. Semoga kita dapat meneladani sifat beliau, dan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah-salah kata. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.